play against Argentina. You wanna play against Argentina in June? The world champions? Nah, ini yang kita bahas. Saya nggak bisa mengatakan iya atau tidak itu. Yang jelas PSSI teman-teman lihat sendiri semuanya kita sudah memberikan latihan. Ya. Nah, ini salah satu alasan yang mungkin banyak pemain keturunan tuh ingin membela Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan bahwa hasil pertandingan nomor 2. Menurut Nova Arianto, ada yang lebih penting ketimbang hasil pertandingan. Ia mengatakan laga melawan Argentina akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain Timnas Indonesia. Skuad Garuda bisa memetik pelajaran berharga saat menghadapi Lionel Messi DKK. Meskipun demikian, Nova Arianto menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak akan menyerah begitu saja melawan Argentina. Dalam dunia sepak bola, masih ada harapan untuk meraih kemenangan melawan Argentina. Walaupun ia mengakui kekuatan Argentina jauh di atas Timnas Indonesia, Timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaik melawan tim Tango. Syukur-syukur, tim asuhan Sintayong itu bisa meraih kemenangan ataupun bermain imbang demi tidak turun peringkat di ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi ke-149 ranking FIFA. Sementara Argentina berada di peringkat pertama usai menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar. Yang pasti hasil memang penting, tapi akan lebih penting bagi para pemain kami bisa mendapatkan pengalaman berharga, karena sekali lagi pemain Timnas Indonesia bisa belajar dan mendapatkan pengalaman berharga dengan pemain top level dunia milik Argentina, tutup Nova Arianto. FIFA Matchday Juni akan digelar pada 12-20 Juni mendatang. Selain melawan Timnas Indonesia, Argentina juga akan menghadapi China. Argentina memang sengaja akan melakukan 2 laga tandang ke Asia untuk menghadapi China dan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia jadi beruji coba lawan Argentina pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Timnas Indonesia dikabarkan berkesempatan untuk melakukan laga uji tanding melawan juara dunia Argentina pada FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023 mendatang. Rumor itu dihembuskan oleh media asal Argentina, Relevo. Selain Timnas Indonesia, calon lawan Lionel Messi lainnya adalah China, Australia, Korea Selatan, hingga Jepang. Argentina memiliki beberapa opsi, meski 2 yang paling memungkinkan saat ini adalah China dan Timnas Indonesia, ulas Relevo. Lebih jauh, opsi lainnya adalah Australia, pilihan terakhir ialah Korea Selatan dan Jepang, tulis Relevo. FIFA Matchday Juni tahun 2023 bakal menjadi persiapan terakhir Argentina sebelum berkiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada September tahun ini. Sesudah menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar, popularitas Argentina melesat. Banyak negara, terutama negara-negara Asia, yang berminat beruji coba dengan tim berjulukan Albiceleste tersebut. Saat ini, uangnya ada di Asia, pada tingkat yang lebih rendah, juga di Amerika Utara, papar Relevo. Relevo melaporkan bahwa Argentina juga berpeluang untuk berekspansi ke Amerika Serikat, satu dari 3 tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Apalagi, Kapten Argentina sekaligus penyerang PSG, Lionel Messi, juga digadang-gadang akan melanjutkan karirnya di negeri Paman Sam, resmi. Breaking news, Cirus Margono urus persyaratan jadi WNI, bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mantan orang kepercayaan PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain, Hamdan Hamedan, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku sedang membantu kiper Panathinaikos B yang memiliki darah Indonesia, Cirus Margono, untuk mendapatkan kembali status warga negara Indonesia, WNI.
Cirus Margono merupakan kiper keturunan Indonesia-Iran. Meski memiliki darah Indonesia dan Iran, Cirus Margono justru besar di Amerika Serikat. Kiper yang berstatus penjaga gawang andalan Panathinaikos B ini sejatinya memiliki kewarganegaraan Indonesia sampai 21 tahun, hanya saja, saat itu ia tidak memiliki paspor Indonesia sehingga tidak bisa membela timnas Indonesia. Sekarang, status kewarganegaraan Indonesia Cirus Margono telah hilang karena usianya telah lewat dari 21 tahun. Karena itu, Hamdan Hamedan sedang membantu Cirus Margono supaya mendapatkan kembali status WNI-nya. Saya tahu bahwa memang Cirus ingin membela Indonesia, dia mengatakan hal itu pada saya Juni tahun lalu saat tak sengaja bertemu di bandara. Cirus memang pernah berkewarganegaraan Indonesia hingga usia 21 tahun, tapi dia tidak memiliki paspor Indonesia, kata Hamdan Hamedan di akun Instagramnya, @hamdan.hamedan. Kemudian, Cirus mulai membahas langkah-langkah agar Cirus dapat memenuhi syarat untuk membela Indonesia. Hari ini, alhamdulillah, kami memulai proses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia bagi Cirus, lanjut pria yang membantu proses naturalisasi Jordi Amat dan kawan-kawan ini. Cirus Margono ingin bela timnas Indonesia, bagaimana nasib Emil Audero? Belum lama ini kiper keturunan Indonesia Cirus Margono berhasrat bisa membela tim Merah Putih dalam waktu dekat. Lantas bagaimana nasib Emil Audero Mulyadi yang juga kiper keturunan dan sedang didekati oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia? Cirus Margono merupakan kiper berusia 20 tahun yang saat ini membela klub Yunani, Panathinaikos B. Ia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat dan rela meninggalkan itu untuk menjadi warga negara Indonesia demi membela skuad Garuda. Sementara Emil Audero Mulyadi merupakan kiper keturunan Indonesia yang memperkuat klub Sampdoria. Bedanya, Emil Audero Mulyadi merupakan kiper yang direkomendasikan secara langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Cirus Margono memang sudah bersedia membela timnas Indonesia, namun belum tahu kabar dari Emil Audero Mulyadi apakah bersedia atau tidak. Jadi seperti itu ibaratnya Emil Audero Mulyadi itu Mercedes-Benz, Cirus Margono Toyota, dan kiper-kiper lokal di Indonesia itu Daihatsu, ucap Hasani Abdul Ghani. Exco PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Exco PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Arya membeberkan kalau kedua pemain tersebut kemungkinan besar bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Mei tahun 2023 mendatang. Arya Sinulinga menyebut Ivar Jenner dan Rafael Struijk masih belum bisa mengurus proses naturalisasi dalam waktu dekat ini, sebab Ivar dan Rafael tengah fokus memperkuat klub masing-masing. Ivar Jenner dan Rafael Struijk selesai kompetisi Mei minggu ketiga, proses menunggu mereka selesai kompetisi, tulis Arya dilansir dari laman Instagram pribadinya, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Untuk diketahui, Ivar Jenner saat ini memperkuat Jong FC Utrecht di Belanda. Sama halnya dengan Ivar Jenner, Rafael Struijk kini juga berkarir di Belanda dengan memperkuat ADO Den Haag. Sebelumnya, proses naturalisasi Ivar dan Rafael dilakukan agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, timnas Indonesia U20 gagal tampil di kompetisi tersebut usai status tuan rumah dicabut FIFA.